Salam Patunggilan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah sore hari ini kita akan mulai, dan terima kasih saudara-saudara sudah berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Bapa telah menghantar dan menyertai kami semuanya, sehingga sore hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama keluarga semuanya. Bapa, kami akan beribadah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan hidup dan kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan ibadah pada sore hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Sang Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, sore hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang kami baca dari Keluaran 12 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Bapa mengasihi kami. Terwujud di dalam Bapa selalu memelihara kami dengan firman-Mu. Sore hari ini Bapa, kami akan membaca bagian dari Alkitab-Mu. Bapa, kosongkan hati kami. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang akan kami baca, akan kami dengarkan, bisa bertumbuh subur, berakar kuat dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Setio Utomo yang akan menaburkan firman-Mu, membuka tabir-tabir kebenaran sabda-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan Tuhan, sertai dengan kuat kuasa surgawi, sehingga benar-benar memampukan kami menerima sabda-Mu, menguatkan iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Keluaran 12 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, yang demikian sabdanya.
kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Berbahagialah orang yang suka membaca Alkitab dan merenungkan menjalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini saya memakai masker seperti ini. Ketika saya pakai masker, bertemu dengan saudara-saudara semua pakai masker. Dan ketika mereka memakai masker, saya memakai masker, kita semua memakai masker, kita tidak tahu orang itu sedang tersenyum, orang itu sedang merengut, orang itu sedang marah atau apa, kita tidak tahu. Sehingga lalu kita berpikir, wah kok sekarang ini rasanya menjadi kita menjadi tertutup. Kita agak terhalang antara kita dengan saudara-saudara di kanan kiri kita. Nah karena itu apabila pada saat ini, setelah dalam suasana pagebluk COVID-19 ini, segala sesuatunya menjadi baru. Apapun yang kita kerjakan, baik di rumah, baik di rumah ibadah, ataupun di tempat pekerjaan kita semua harus memakai masker. Rasanya kita tidak lagi bisa terbuka kepada semua orang. Kita menjadi tertutup. Nah karena itu mari kita mencoba melihat bagaimana keterbukaan itu, suasana alam keterbukaan itu menjadikan kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya mengatakan bahwa dengan memakai masker itu saya menjadi agak tertutup. Tetapi coba sekarang kita memperhatikan suasana di luar kita. Ketika alam secara terbuka menunjukkan bagaimana hijau dedaunan, bagaimana ada seekor binatang yang berlarian, atau juga mungkin kalau kita memperhatikan di sekitar kita, di lingkungan kita ini, gunung di sebelah sana yang menjulang tinggi, itu yang membuat kita selalu terpesona akan keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Karena itu di dalam kitab Mazmur 121 dikatakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah suatu nyanyian ziarah orang-orang Israel pada waktu mereka datang menuju ke tanah Yahudi.
sepanjang perjalanan yang mereka lalui, entah itu dari negeri seberang, entah itu dari tempat yang jauh, dari negara yang jauh, di dalam perjalanan ziarah itu mereka melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, dikatakan di situ, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya sepanjang perjalanan ziarah ini, pandangannya tertuju kepada alam sekitar. Dilihatnya ada gunung ini, ada gunung itu, ada gunung yang lain lagi. Dan pemazmur mengatakan dengan melihat ciptaan alam semesta yang dibuat oleh Tuhan ini, dari mana datang pertolongan itu? Pertolongan itu ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia yang menciptakan gunung ini, ia yang menciptakan gunung itu. Itulah ungkapan dari pemazmur. Dan di situ dikatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi dengan melihat alam semesta ini, melihat gunung-gunung ini, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat apapun yang ada di sekitarnya, pemazmur menyadari betapa Tuhan Maha Kuasa. Nah, karena itu di dalam bacaan kita tadi, di dalam kitab Keluaran tadi, kita melihat di situ bagaimana juga sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita melihat di dalam kitab Keluaran itu, Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun. Dikatakan di situ adalah bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan pertama dari awal kegiatan keseharian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk itu di dalam ayat 16 tadi kita telah membaca, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini, turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Jadi kita bisa melihat di situ bagaimana pada hari raya awal tahun, awal kehidupan yang baru, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk merayakan selama kurang lebih 7 hari atau 1 pekan. Mereka hanya boleh bergembira, tidak boleh bekerja, yang boleh dilakukan hanya makan sebagaimana biasanya. Itu adalah sebagai bentuk ungkapan syukur bahwa setelah bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka melihat bagaimana ada 10 tulah, ada 10 hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Kita melihat misalnya di dalam pasal yang pertama, pasal yang ke-11, pasal yang ke-10, tulah ke-9 gelap gulita, dan pada pasal yang ke-11, tulah ke-10 diberitahukan. Jadi mulai tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-10 itu, bangsa Israel melihat apabila mereka mentaati semua perintah Tuhan, mereka tidak akan terkena tulah itu. Mulai dari tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Tetapi seandainya mereka tidak menuruti kehendak Tuhan, maka mereka akan terkena tulah itu. Dan pada akhirnya adalah bahwa
tulah yang ke-10 di dalam pasal yang ke-11 dikatakan bahwa katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang emas dan perak kepada tetangganya, setiap perempuan kepada tetangganya, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun juga sampai kepada anak sulung budak perempuan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana sebelum tulah itu yang ke-10 itu diberlakukan oleh Tuhan, Tuhan sudah memberi peringatan kepada mereka. Dan peringatan itu juga melalui bagaimana orang Israel harus mengorbankan seekor anak domba, kemudian darahnya itu dioleskan ke pintu rumah orang Israel, dan pada waktu malaikat maut melihat ada darah yang dioleskan di pintu itu, maka orang-orang yang ada di dalam itu, anak sulung itu, keluarga di situ, tidak ada yang mati. Kalau seandainya orang Israel tidak percaya akan sabda atau perkataan Musa, melalui Musa yang difirmankan Tuhan, maka orang Israel, anak sulungnya juga pasti akan mati. Jadi siapapun yang mengoleskan seekor darah seekor anak domba di pintu rumahnya, tidak ada kematian di situ. Nah, karena itu kembali ke dalam kebacaan kita, kalau kita memperhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ini, akhirnya bagaimana melalui peristiwa pengorbanan seekor anak domba, orang atau keluarga di situ diselamatkan. Nah, hari ini, besok pada tanggal 6, kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam bacaan kita dalam kitab Keluaran tadi, dan tema dari Hari Raya Persembahan ini adalah hanya Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat di dunia ini. Hanya Yesus Kristuslah anak domba itu yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Karena itu, melalui Hari Raya Persembahan yang akan kita lakukan besok, di tengah-tengah situasi pagebluk COVID-19 ini, ketika banyak orang yang menderita, ketika banyak orang yang sakit, ketika ada mereka yang tidak bisa bekerja, mereka ada yang kena PHK, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita, bahwa apabila kita tetap berpegang kepada Kristus, apabila darah anak domba itu dioleskan di pintu rumah kita, apabila kita mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita, maka damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Karena itu di dalam kitab Yesaya 51 juga dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu, kita menjadi kuat menghadapi segala tantangan ini. Kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan pagebluk ini segera berakhir. Tetapi dalam kitab Wahyu, yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus. Kita tetap bertekun, kita tetap beriman, menuruti perintah Allah, dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama
Hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan diri kita, tidak hanya sekedar mempersembahkan berupa barang sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Melalui hari raya persembahan ini, kita senantiasa bersyukur atas segala berkat yang Ia berikan, dan karena itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Artinya, di tengah-tengah pagebluk ini, di tengah-tengah sukacita ini, Tuhan tetap menyertai, memberkati, dan memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Sabar, tetap bersabar dalam kesesakan, tetap bersabar menghadapi segala macam peristiwa yang menyesakkan hati kita, dan yang terpenting adalah bertekunlah dalam doa. Ora et labora itu adalah pepatah yang dulu sering saya ungkapkan, berdoa dan bekerja, tetapi yang terlebih penting dari semuanya itu adalah ora ut labora. Berdoa adalah bekerja, bekerja adalah berdoa. Jadi segala pekerjaan kita, segala pelayanan kita, itu juga merupakan suatu doa kita kepada Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Yesus Kristus sumber sukacita yang abadi, damai sejahteranya yang melampaui segala akal, tetap menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, baiklah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga, sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Bapa telah berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami, memberi semangat kepada kami untuk merayakan
hari raya persembahan besok tanggal 6. Oh Bapa Surgawi, kuatkan kami, kuatkan semua jemaat Tuhan. Berkati semua jemaat yang telah berkumpul. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang sedih Tuhan beri penghiburan. Hamba berdoa buat anak-anak jemaat, mulai anak-anak jemaat yang ada di dalam kandungan usia playgroup TK, SD, SMP, SMU, maupun anak-anak kami yang kuliah. Oh Bapa Surgawi, berkati anak-anak kami dengan kepandaian, kecerdasan, kemampuan berpikir yang sehat, masa depan yang cemerlang. Anak-anak kami Tuhan berkati, jauhkan dari godaan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari pengaruh-pengaruh jahat yang menjerumuskan anak-anak kami ke dalam jurang kerusakan. Lengkapi anak kami dan proteksi anak-anak kami dengan kuat kuasa surgawi, sehingga anak-anak kami mampu memenuhi harapan orang tua, gereja, dan masyarakat. Hamba berdoa buat anak-anak kami yang sampai sekarang masih mencari pekerjaan, yang masih menanti pasangan hidupnya Bapa Surgawi, tepat pada waktunya hamba percaya Tuhan akan memberikannya. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat-saat ini mempersiapkan untuk pernikahan. Bapa Surgawi, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu tidak terpengaruh dan tidak ada halangan satupun untuk menuju ke pernikahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri militer. Dimanapun anak-Mu bekerja Tuhan, berkati, lindungi Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu ini Tuhan bisa menyinarkan kasih sayang-Mu yang dari surga, melakukan kehendak dan rencana-Mu, sehingga anak-anak-Mu benar-benar bisa menjadi teladan di tempat kerjanya, di masyarakatnya, di keluarganya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hidup sebagai usahawan, wira swastawan, niagawan, dan mereka yang bekerja di instansi-instansi lainnya Tuhan. Tolong Tuhan berkati. Berkati dengan berkat yang berlimpah. Jangan sampai ada anak-anak-Mu yang menderita kekurangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah masuk usia lansia. Oh Bapa Surgawi, dunia mengatakan kalau usia lansia itu rentan terjangkit virus. Benar-benar Tuhan kami mohon, itu dunia. Tapi kami percaya sepenuhnya bahwa darah Tuhan Yesus mampu melindungi, mampu menaungi mereka, dan mampu menyembuhkan mereka yang sakit. Sebab itu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah lansia ini dengan pengharapan yang penuh, dengan kekuatan iman, sehingga tidak kehilangan pengharapannya, tapi benar-benar bisa menjadi teladan bagi generasi-generasi yang berikutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang jauh, baik itu anak-anak kami, baik itu suami atau istri kami yang terpaksa jauh, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena sekolah, mungkin karena kuliah. Oh Bapa Surgawi, kami menyerahkan keluarga kami yang jauh di dalam tangan-Mu, baik itu yang di luar kota, baik itu yang di luar provinsi, baik itu yang di luar pulau, baik itu yang di luar negeri. Bapa Surgawi, jauhkan keluarga kami dari godaan, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala sesuatu yang menghancurkan keluarga ini. Sehingga tepat pada waktunya Bapa akan mengumpulkan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja di rumah sakit, baik itu para dokter,
baik itu perawat dan mereka tenaga kesehatan yang lain, bagian upat dan yang lain-lain. Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa Sorgawi. Lindungi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Lindungi Tuhan sehingga mereka terluput dari virus corona ini. Beri semangat kepada mereka sehingga mereka dengan kekuatan yang dari sorga, mereka semangat untuk melayani para pasiennya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Setiotomo sekeluarga, rekan-rekan anggota majelis, semua pamong KPAR, dan juga komisi-komisi yang ada di gereja ini. Mulai dari KPT sampai KPAY, Bapak Sorgawi, berkati Tuhan. Sekali lagi Bapak berkati Tuhan, sehingga kami bisa bergandengan tangan, sinergi di dalam kami bekerja, melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai pimpinan daerah. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami, sehingga walaupun diterpa dengan virus corona, pandemi COVID-19 ini yang benar-benar kami rasakan dan semua merasakan dan semua terdampak. Tapi kami semua percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan akan terus memberkati. Sehingga benar-benar Tuhan, bangsa kami bisa mewujudkan Indonesia ini bisa hidup adil makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila terwujud di Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang telah berkumpul ini. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan kami seutuhnya kami panjatkan dan kami mohon di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 396 bait yang pertama dan yang kedua. Sehari-hari
Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mohon berkat dari Allah. Arahkanlah mata hati kita kepada Bapa sumber segala berkat, dan terimalah berkat Allah yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya Allah Bapa yang di sorga memberkati kita dengan kasih setianya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra tetap menyinarkan cahaya wajahnya bagi kita, dan kiranya Allah Roh Kudus, sumber damai sejahtera, penghiburan dan sukacita, tetap menuntun, menopang, menguatkan, dan mengarahkan langkah-langkah kita mulai saat ini hingga Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.